Mak mau tidur dulu ya? Bikin pilu. Isi chat terakhir Lilia Wijayanti, mamak pendaki sebelum meninggal di puncak Karstens. Terkuak isi chat terakhir Lilia Wijayanti Poegiono sebelum meninggal dunia di puncak Karstens. Kini, wanita yang dijuluki sebagai mamak pendaki itu telah meninggal dunia bersama sahabatnya, Elsa Laksono. Terungkap isi chat terakhir Lilia Wijayanti Poegiono sebelum meninggal dunia di puncak Karstens Piramid, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Lilia Wijayanti sempat mengirimkan pesan ke rekannya sebelum perjalanannya muncak di Karstens. Percakapan ini dibagikan oleh rekan Lilia lewat Instagramnya Chandro Simarmata. Dalam percakapan itu, Lilia berharap perjalanannya muncak ke Karstens selamat. Yang penting selamat dulu ya, kata Lilia Wijayanti. Iya Mak, sukses di puncak dan pulang itu udah luar biasa, balas sang rekan. Kemudian, Lilia pun berpamit untuk tidur beristirahat sebelum melakukan perjalanannya muncak. Oke bang, lihat bule dan Sherpa cerita it's difficult, itu sulit, kan banyak yang tuju puncak dunia, Mak tidur dulu ya, balas Lilia Wijayanti. Percakapan tersebut tak disangka menjadi pesan terakhir Lilia Wijayanti sebelum meninggal dunia. Selain itu, Lilia Wijayanti juga sempat melambaikan tangannya saat diantar rekannya. Dalam unggahan yang sama Lilia tampak tersenyum saat diantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Dua pendaki WNI, Lilia Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono, meninggal dunia akibat hipotermia setelah terjebak dalam cuaca ekstrim. 3 pendaki lainnya, yakni Indira Alaika, Alvin Regi Perdana, dan Saroni, berhasil selamat meski mengalami kondisi kritis sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim penyelamat. Adapun pendakian ini dimulai pada 26 Februari 2025, ketika rombongan tiba di base camp Yellow Valley menggunakan helikopter dalam 2 kelompok. Setelah menjalani aklimatisasi selama 2 hari, mereka melanjutkan perjalanan ke puncak pada 28 Februari 2025 pukul 4 WIB. Sebanyak 20 pendaki, termasuk 5 guide, 7 pendaki WNI, 6 pendaki WNA, dan 2 pendaki dari Taman Nasional Lorentz, bergerak menuju puncak. Pada pukul 14 WIB, pendaki terakhir berhasil mencapai titik tertinggi Karstens Piramid. Namun, cuaca tiba-tiba memburuk saat mereka turun. Hujan salju, angin kencang, dan suhu ekstrim menyebabkan beberapa pendaki mengalami hipotermia. Pada pukul 19.30 WIB, seorang pendaki bernama Indira Alaika mulai menunjukkan gejala hipotermia di dekat puncak. Menyadari situasi darurat, tim di base camp segera melakukan koordinasi. Beberapa guide mencoba naik untuk memberikan bantuan. Akan tetapi kondisi cuaca ekstrim menyulitkan upaya penyelamatan. Pada pukul 22.33 WIB, seorang guide Nepal, Dawa Gyalje Sherpa, berhasil mencapai teras 2, tempat 2 pendaki, Lilia Wijayanti Poegiono dan Elsa Laksono, berada. Namun, kondisi mereka sudah sangat kritis. Keduanya dinyatakan meninggal dunia pada 1 Maret 2025 pukul 27 WIB. Di sisi lain, 3 pendaki lainnya, Indira Alaika, Alvin Regi Perdana, dan Saroni, masih terjebak di summit Ridge. Ketiganya mencoba bertahan di suhu ekstrim tanpa perlengkapan memadai. Pada 1 Maret 2025 pukul 8.38 WIB, tim penyelamat dibagi menjadi 2 kelompok. Tim 1, terdiri dari Gareth Madison, Tashi Sherpa, dan Ben Jones, bertugas menyelamatkan 3 pendaki yang masih bertahan di summit Ridge. Tim 2, dipimpin oleh Dr. Adnan dan Meidi, bergerak menuju teras 2 untuk mengevakuasi jenazah Lilia dan Elsa. Pukul 10.24 WIB, tim pertama akhirnya mencapai lokasi 3 pendaki yang masih hidup dalam kondisi kritis. Mereka segera diberi pertolongan pertama sebelum dievakuasi ke base camp pada pukul 14.30 WIB. Sementara itu, proses evakuasi jenazah dilakukan secara bertahap. 1 jenazah berhasil dibawa turun ke base camp pada pukul 16.41 WIB. Sementara jenazah kedua dijadwalkan dievakuasi pada 2 Maret dini hari. Frigard H-68 menerima takdir kehilangan istri tercinta, Lilia Wijayanti Poegiono. Lilia meninggal dalam misi pendakian di puncak Karstens Piramid, Papua.
Frigard menceritakan bagaimana akhirnya mengizinkan Lilie yang sudah berusia 59 tahun pergi mendaki puncak Karsteins. Dia mengatakan, naik puncak Karsteins merupakan cita-cita Lilie yang belum tercapai. Dia menuturkan Lilie berangkat atau pamit untuk pergi mendaki pada Minggu, 23 Februari 2025. Namun, berangkat dari rumahnya sejak Sabtu, 22 Februari 2025. Dia memang sebelumnya sempat meminta izin ke saya. Izinnya sudah lama, sebetulnya, karena memang naik ke puncak Karsteins merupakan cita-citanya yang belum tercapai. Akhirnya, saya perbolehkan, ujar Frigard saat ditemui di rumahnya di Jalan Muhammad Romadhan, RT 002 RW 001, Desa Cigreleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Minggu, 2 Maret 2025. Dia menceritakan, Lilie telah melakukan latihan-latihan pendakian di Citatah, Bandung Barat, sejak tahun lalu. Bahkan Frigard yang mengantar Lilie saat latihan itu. Saya lihatnya latihannya oke dan peralatannya juga sudah oke, hingga kemampuannya cukup. Akhirnya, ya, saya katakan, silakan, mengizinkan, katanya. Frigard menegaskan mendaki itu memang sudah menjadi sang istri sejak SMA. Terlebih ketika pergi ke Karsteins itu bersama teman-teman SMA-nya yang memiliki hobi hiking. Namun, pada 1 Maret 2025, dia mengaku mendapatkan informasi terkait kabar duka itu dari teman seangkatan istrinya yang terus memberikan update-update-nya. Ya, rencananya nanti kami akan jemput jika memang sudah di Jakarta. Tapi, informasi terkini baru turun ke base camp. Dan rencananya penerbangan ke Jakarta itu besok, hari ini, katanya. Lilie meninggalkan suami dan 2 anak lelaki. Kedua anaknya itu tak tinggal di Bandung, melainkan di Jepang dan Singapura. Dia pun mengatakan anak-anak sudah diberitahu terkait meninggalnya Lilie ke kedua anaknya. Mengenai meninggalnya Lilie, Frigard sudah menerimanya. Sebab, katanya, apapun yang hendak dilakukan tetap tak akan mengubah keadaan. Saya hanya bisa mendoakan sekarang. Semoga selamat evakuasinya, karena kalau selamat dalam hal hidup sebagai manusia sudah enggak, walau tak menutup kemungkinan kuasa Tuhan, katanya sambil menahan kesedihan dan mata berkaca-kaca.